Misteri dan Fakta SCP Foundation. Dunia anomali tersembunyi. SCP Foundation adalah organisasi didedikasikan untuk mengamankan, mengendalikan, dan melindungi fenomena, entitas, dan objek anomali yang dapat membahayakan umat manusia atau realitas itu sendiri. SCP adalah singkatan dari Secure, Contain, Protect, mengamankan, mengendalikan, melindungi, yang merupakan 3 misi utama organisasi ini. Di dalam dunia SCP, terdapat ribuan laporan tentang berbagai anomali yang disebut sebagai SCP. Setiap SCP memiliki nomor identifikasi unik dan diuraikan dalam sebuah dokumen laporan yang menggambarkan sifat, asal-usul, dan prosedur penanganan untuk memastikan keamanannya. Beberapa SCP berwujud benda mati, makhluk hidup, fenomena alam, atau bahkan konsep abstrak yang memiliki efek anomali. SCP Foundation pertama kali muncul di forum internet 4chan pada tahun 2007. Awalnya, cerita-cerita SCP diciptakan secara anonim oleh pengguna forum yang saling berbagi ide tentang objek dan entitas anomali. Salah satu SCP pertama yang dipublikasikan adalah SCP-173, sebuah patung yang dapat bergerak dengan sangat cepat dan mematikan ketika tidak dilihat secara langsung. Popularitas SCP-173 memicu minat yang besar dan mendorong lebih banyak pengguna untuk menulis cerita-cerita SCP mereka sendiri. Seiring waktu, sebuah situs wiki khusus, SCP Wiki, didirikan untuk mengumpulkan semua karya ini dan memungkinkan komunitas untuk berkolaborasi dalam menciptakan dan menyunting laporan-laporan SCP. Situs ini tumbuh dengan cepat dan menjadi pusat dari Universe SCP, tempat di mana penggemar dari seluruh dunia dapat berkontribusi dan menikmati cerita-cerita anomali yang baru. Seiring dengan perkembangan waktu, SCP Foundation telah menjadi fenomena budaya internet yang meluas. Komunitas ini kini memiliki aturan penulisan yang ketat, proses kurasi yang cermat, dan standar kualitas yang tinggi untuk memastikan bahwa setiap laporan SCP adalah unik dan menarik. SCP Foundation juga menginspirasi berbagai karya seni, fiksi, dan media lainnya, termasuk permainan video, seri web, dan proyek-proyek independen. Dalam dunia fiksi SCP, organisasi ini digambarkan memiliki sumber daya yang sangat besar, teknologi canggih, dan jaringan yang luas untuk menjalankan misinya. Mereka beroperasi secara rahasia, jauh dari pengetahuan publik, dan seringkali bekerja sama atau berkonflik dengan berbagai pemerintah, kelompok rahasia lainnya, dan entitas anomali yang kuat. Secara keseluruhan, SCP Foundation adalah contoh luar biasa dari kreasi kolaboratif di internet, di mana imajinasi kolektif dan kemampuan untuk bercerita dapat menghasilkan dunia yang begitu mendetail dan memikat. Struktur organisasi SCP Foundation. SCP Foundation digambarkan memiliki struktur organisasi yang kompleks dan sangat terorganisir. Struktur ini dirancang untuk menangani berbagai ancaman anomali secara efektif dan menjaga kerahasiaan operasional mereka. Organisasi ini memiliki berbagai divisi, jabatan, dan hierarki yang masing-masing memiliki peran khusus. Berikut adalah gambaran umum tentang struktur organisasi SCP Foundation. 1. Dewan Olaj, Oima Council. Dewan tertinggi yang terdiri dari 13 anggota anonim yang dikenal sebagai Olmias 1 hingga Olmias 13. Memiliki otoritas penuh atas semua operasi dan keputusan strategis dalam Foundation. Keberadaan dan identitas anggota Olmia sangat dirahasiakan. 2. Administrator. Sosok misterius yang seringkali dianggap sebagai pemimpin tertinggi SCP Foundation. Bertanggung jawab atas pengawasan umum dan pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan O5. 3. Divisi Administratif. Mengelola operasi sehari-hari dan logistik Foundation, mencakup departemen seperti keuangan, sumber daya manusia, dan administrasi umum. 4. Divisi Penelitian dan Pengembangan, R&D. Bertanggung jawab untuk mempelajari dan mengembangkan pengetahuan tentang SCP. Terdiri dari para ilmuwan, peneliti, dan teknisi yang bekerja untuk memahami sifat anomali dan menemukan cara untuk mengendalikannya. 5. Divisi Keamanan dan Kontrol. Mengelola pengamanan dan penanganan fisik dari SCP. Mencakup unit tindakan mobil, MTF, yang dikerahkan untuk menangani insiden SCP dan operasi pengamanan. Dan masih ada beberapa divisi yang lain.
peran dan fungsi dari berbagai divisi dan jabatan. 1. Dewan O5 (OYM Council) mengambil keputusan strategis dan kebijakan utama, mengawasi semua aktivitas dalam foundation, dan memastikan misi utama terlaksana. Melindungi informasi sensitif dan mengendalikan akses ke data kritis. 2. Administrator melakukan pengawasan langsung terhadap operasi harian, berfungsi sebagai penghubung antara Dewan O5 dan divisi-divisi lainnya, menyediakan arahan strategis dan memastikan kebijakan diterapkan. 3. Divisi administratif menyediakan dukungan logistik dan administratif, mengelola keuangan dan alokasi sumber daya, menyusun laporan dan mengelola komunikasi internal, dan masih banyak lainnya. Dengan struktur yang sangat terorganisir ini, SCP Foundation mampu menangani berbagai ancaman anomali dengan efektif, menjaga kerahasiaan, dan melindungi umat manusia dari bahaya yang tidak diketahui. Organisasi ini merupakan cerminan dari kolaborasi dan imajinasi kolektif yang telah menciptakan dunia yang kaya dengan cerita dan misteri. SCP Foundation mengklasifikasikan objek-objek anomali mereka ke dalam beberapa kategori berdasarkan tingkat ancaman dan kompleksitas dalam penanganan serta pengamanannya. Berikut adalah klasifikasi utama yang digunakan oleh SCP Foundation. 1. Safe, objek yang bisa diamankan dengan mudah dan tidak berbahaya jika ditangani dengan prosedur standar. Contoh, SCP-500, sebuah botol berisi pil yang bisa menyembuhkan penyakit apapun. 2. Euclid, objek yang memerlukan prosedur pengamanan khusus dan mungkin menimbulkan ancaman jika tidak ditangani dengan benar. Objek ini cenderung tidak dapat diprediksi. Contoh, SCP-173, patung yang hanya bisa bergerak ketika tidak ada yang melihatnya. 3. Keter, objek yang sangat sulit dikendalikan dan berpotensi menimbulkan bencana besar. Objek ini membutuhkan prosedur pengamanan yang kompleks dan seringkali berbahaya. Contoh, SCP-082, makhluk yang hampir tidak bisa dihancurkan dan sangat mematikan. 4. Thaumiel, objek yang digunakan oleh SCP Foundation untuk menangani atau menetralkan objek SCP lainnya. Klasifikasi ini seringkali sangat rahasia. Contoh, SCP-001, versi tertentu, yang berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan ancaman besar. 5. Neutralized, objek yang telah dinetralkan atau tidak lagi memiliki sifat anomali. Contoh, SCP-173 setelah insiden tertentu yang menyebabkan objek ini kehilangan kemampuannya. 6. Apollyon, objek yang tidak bisa dikendalikan atau dihentikan dan diperkirakan akan menyebabkan kehancuran besar. Klasifikasi ini sangat jarang digunakan. Contoh, SCP-399, entitas yang menyebabkan kehancuran realitas. 7. Esoteric Explanatory, kategori khusus yang digunakan untuk objek yang tidak cocok dengan klasifikasi standar. Ini termasuk SCP yang memiliki sifat anomali unik atau penggunaan khusus. Contoh, SCP-001, berbagai versi, yang masing-masing memiliki karakteristik dan fungsi unik. Contoh, beberapa objek SCP yang paling terkenal. SCP-173, The Sculpture. SCP-173 adalah patung yang terbuat dari beton dan besi tulangan. Objek ini sangat berbahaya karena dapat bergerak dengan kecepatan tinggi ketika tidak dilihat langsung. Jika ada seseorang yang memandanginya, SCP-173 tidak bisa bergerak. Namun, saat tidak ada yang melihatnya, SCP-173 akan mendekati target dan mematahkan lehernya. Prosedur pengamanan mengharuskan minimal 2 orang memandang SCP-173 secara terus-menerus. SCP-082, Hard to Destroy Reptile. SCP-082 adalah makhluk reptil besar yang sangat agresif dan hampir tidak bisa dihancurkan. Ia memiliki kemampuan regeneratif yang luar biasa dan sangat membenci segala bentuk kehidupan. Berbagai upaya untuk memusnahkan SCP-082 telah gagal, dan makhluk ini selalu berhasil melarikan diri atau bertahan hidup dalam kondisi ekstrim. SCP-196, The Shy Guy. SCP-196 adalah makhluk humanoid yang sangat pemalu. Jika seseorang melihat wajah SCP-196, baik secara langsung atau melalui rekaman video atau foto, makhluk ini akan mengalami distres emosional yang ekstrim dan mulai menangis.
Setelah itu, SCP-6106 akan melacak orang yang melihat wajahnya dan membunuhnya, tidak peduli seberapa jauh target tersebut berada. Setelah target mati, SCP-6106 akan kembali ke keadaan semula. SCP-500, Panacea. SCP-500 adalah botol berisi 47 pil merah. Setiap pil dapat menyembuhkan semua penyakit atau infeksi dalam tubuh manusia dalam waktu 2 jam. Pil ini telah digunakan dalam berbagai eksperimen dan telah menyembuhkan penyakit yang sebelumnya dianggap tidak bisa disembuhkan. SCP-055, Anti-Meme. SCP-055 adalah objek yang tidak dapat diingat oleh siapapun yang mengamati atau berinteraksi dengannya. Informasi tentang SCP-055 tidak dapat direkam atau diingat, sehingga sifat sebenarnya dari objek ini tetap menjadi misteri. Setiap usaha untuk mendokumentasikan atau memahami SCP-055 selalu gagal karena sifat anomali ini. SCP-914, The Clockworks. SCP-914 adalah mesin besar yang terdiri dari berbagai roda gigi dan perangkat mekanis. Objek ini memiliki beberapa pengaturan dan dapat mengubah objek yang dimasukkan ke dalamnya menjadi bentuk lain, tergantung pada pengaturan yang dipilih. Eksperimen dengan SCP-914 telah menghasilkan berbagai hasil yang tidak terduga dan seringkali bermanfaat. Objek-objek SCP ini hanya sebagian kecil dari ribuan entry yang ada di dalam SCP Foundation. Setiap entry membawa cerita unik dan misteri tersendiri yang terus menarik minat komunitas dan pembaca di seluruh dunia. SCP Foundation merupakan bukti dari kekuatan kolaborasi dan imajinasi dalam menciptakan dunia fiksi yang kaya dan mendalam. Teori bahwa SCP Foundation benar-benar ada. Sejak kemunculannya, SCP Foundation telah memicu banyak diskusi dan spekulasi di kalangan penggemar teori konspirasi. Beberapa orang percaya bahwa SCP Foundation benar-benar ada dan beroperasi secara rahasia di dunia nyata. Berikut adalah beberapa alasan mengapa teori ini berkembang. Kerincian dokumentasi laporan SCP sangat mendetail dan dirancang dengan format yang mirip dengan dokumen resmi, termasuk prosedur pengamanan, deskripsi rinci, dan catatan insiden. Kerincian ini membuat beberapa orang merasa bahwa dokumen tersebut bisa saja berdasarkan fakta. Narasi yang konsisten. SCP Foundation memiliki narasi yang sangat konsisten dan kompleks yang berkembang seiring waktu. Konsistensi dalam cerita dan pengembangan karakter membuat beberapa orang percaya bahwa ini mungkin lebih dari sekadar fiksi. Kaitan dengan kejadian nyata. Beberapa cerita SCP terkait dengan peristiwa dan fenomena yang benar-benar terjadi, seperti misteri sejarah, penemuan arkeologi aneh, atau fenomena alam yang tidak dapat dijelaskan. Kaitan ini memperkuat keyakinan bahwa SCP Foundation mungkin ada di balik kejadian tersebut. Kerahasiaan pemerintah. Kerahasiaan yang ketat dalam banyak proyek pemerintah dan militer di seluruh dunia, seperti area Fimpubusatsu atau eksperimen ilmiah rahasia, membuat gagasan tentang keberadaan SCP Foundation lebih masuk akal bagi beberapa orang. Mereka berpendapat bahwa jika pemerintah bisa menyembunyikan hal-hal ini, mengapa tidak mungkin mereka juga menyembunyikan organisasi seperti SCP Foundation? Pengaruh SCP Foundation terhadap budaya populer. SCP Foundation telah memiliki dampak yang signifikan terhadap budaya populer, baik dalam komunitas internet maupun di media yang lebih luas. Berikut adalah beberapa pengaruh utama. Inspirasi untuk media lain. SCP Foundation telah menginspirasi berbagai karya seni, literatur, film, dan video game. Contoh terkenal termasuk permainan video seperti SCP Containment Breach dan Control, yang dipengaruhi oleh elemen SCP. Serial web dan film pendek juga seringkali mengambil tema dari SCP Foundation. Pengembangan genre horor dan fiksi ilmiah. SCP Foundation telah memperkaya genre horor dan fiksi ilmiah dengan menambahkan elemen anomali yang tidak biasa dan konsep-konsep unik. Ini membantu mengembangkan cerita yang lebih kompleks dan mendalam dalam kedua genre tersebut. Komunitas kreatif. SCP Wiki menjadi tempat berkumpulnya penulis, seniman, dan penggemar dari seluruh dunia untuk berkolaborasi dan berbagi karya mereka. Ini telah menciptakan komunitas yang kuat dan kreatif yang terus berinovasi dan menghasilkan konten baru. Meme dan budaya internet. Banyak konsep dan karakter dari SCP Foundation
telah menjadi meme populer di internet. Ini membantu memperkenalkan SCP Foundation kepada audiens yang lebih luas dan memperkuat posisinya dalam budaya digital. Teori konspirasi lain terkait dengan SCP Foundation. Selain keyakinan bahwa SCP Foundation benar-benar ada, terdapat berbagai teori konspirasi lain yang berkembang di sekitar SCP Foundation. Beberapa di antaranya termasuk 1. Kaitan dengan organisasi rahasia lain. Ada teori yang menyatakan bahwa SCP Foundation bekerja sama atau berkonflik dengan organisasi rahasia lain seperti Majestic 12, Illuminati, atau kelompok rahasia militer. Mereka dianggap terlibat dalam perang rahasia untuk mengendalikan teknologi anomali dan entitas supranatural. 2. Eksperimen pemerintah. Beberapa teori konspirasi menyatakan bahwa SCP Foundation adalah bagian dari eksperimen pemerintah yang dirancang untuk memanipulasi realitas atau mengendalikan populasi. Misalnya, mereka dipercaya menggunakan teknologi canggih untuk menciptakan atau menahan entitas anomali. 3. Dimensi paralel. Ada teori yang mengklaim bahwa SCP Foundation memiliki akses ke dimensi paralel atau realitas alternatif, dan bahwa beberapa SCP berasal dari dimensi lain ini. Ini mendukung gagasan bahwa dunia kita hanya satu dari banyak realitas yang diawasi oleh SCP Foundation. 4. Pengendalian informasi. Beberapa orang percaya bahwa SCP Foundation terlibat dalam pengendalian informasi global, menyembunyikan fakta-fakta penting tentang realitas dan sejarah manusia dari publik. Mereka mungkin bekerja dengan media dan pemerintah untuk memastikan bahwa kebenaran tentang anomali tidak pernah terungkap. Kesimpulan, SCP Foundation, meskipun berasal dari karya fiksi kolaboratif, telah memicu berbagai teori konspirasi dan spekulasi di dunia nyata. Keberadaan dokumen yang mendetail, narasi yang konsisten, dan kaitan dengan fenomena nyata memperkuat keyakinan bahwa mungkin ada sedikit kebenaran di balik cerita-cerita ini. Selain itu, pengaruh SCP Foundation terhadap budaya populer dan komunitas kreatif menunjukkan betapa kuatnya imajinasi kolektif dalam menciptakan dunia yang begitu mendalam dan memikat. Terlepas dari apakah SCP Foundation benar-benar ada atau tidak, warisan dan dampaknya terhadap budaya modern tidak dapat disangkal.